sosialisasi pesan-pesan Kamtibmas dari Babin Kamtibmas Desa Madegodo. Yang kami hormati Bapak Nur tadi, waktu kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sing ajeng kesusu kontur yang buat apa? Mohon izin saya berdiri ya Pak Bu. Sedikit saja akan saya sampaikan terkait kejadian viral yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kecamatan Grogol. Yang pertama tentang kejadian penganiayaan tepatnya di desa di Dukuh Babatan RT 1 RW 6, tepatnya dari perempatan Depak itu ke Hotel lurus belok kiri dan sebelah kiri jalan. Kalau sebelah kanan jalan maksudnya Desa Kuarasan, tapi kalau sebelah kiri jalan masih Dukuh Babatan RT 1 RW 6 Desa Madegondo. Korbannya ada 3 orang, salah satunya terbacok di tangan kiri. Pelakunya ada 8 orang, sudah kita amankan semuanya, alhamdulillah. Kemudian berlanjut pada tanggal 16 September, kejadian yang cukup viral di media sosial yang terjadi di wilayah Desa Grogol, tepatnya di gang terakhir sebelum jembatan Bajem. Dari dua kejadian itu, saya jelaskan bahwa yang di Bajem ini pelakunya ada 25 orang. Sudah kita dapatkan nama-nama semuanya, tapi hasil koordinasi kami dengan kejaksaan itu yang bisa dipidanakan hanya 6 orang. Sementara kami baru dapat 3 orang saja, dan salah satunya kami amankan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah ini yang 3 masih DPO. Yang unik dari 2 kejadian ini nyambung Pak, bahwa salah satu korban yang di Babatan itu adalah salah satu pelaku yang di Bajem. Jadi yang kemarin pada saat pemeriksaan dia jadi korban, saat ini jadi DPO kami, gitu ya. Dari kejadian ini hal-hal yang perlu kita antisipasi adalah tolong saya titip selaku kepolisian, saya titip untuk bapak ibu semuanya, sampaikan kepada warganya, jaga anak-anak kita. Rata-rata pelakunya berumur, ada yang di bawah umur sampai dengan 30 tahun. Dan ini rata-rata anak-anak putus sekolah, ada juga yang memang sudah kuliah dan masih duduk di kelas 3 SMA. Saya mohon ini tidak bisa diserahkan kepada kami TNI Polri saja. Kami hanya bisa melaksanakan pada saat sudah terjadi, yaitu penindakan. Tapi yang paling penting adalah pencegahannya. Saya titip kepada bapak-bapak semuanya, sampaikan kepada warganya, perhatikan anak-anak kita dengan siapa dia bergaul, karena komunitas mereka itu akan membentuk perilaku mereka sampai dengan 70%. Kalau komunitasnya A, maka saya pastikan 70% A. Kalau komunitasnya B, saya pastikan tingkah lakunya adalah 70% B. Kemudian berawal dari komunitas-komunitas yang salah, seperti knalpot brong, motornya sama. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Perhatikan apakah jam 10 malam putra-putri kita ini sudah di rumah atau belum. Gitu ya. Ini sebagai pencegahan, dan ini tidak bisa diserahkan kepada hanya kami TNI Polri saja, tapi semua lapisan masyarakat wajib mencegah terjadinya kejadian tersebut. Kemudian dari kejadian ini, apabila ada informasi sekecil apapun, tolong sampaikan kepada kami, baik Pak Babinsa maupun saya. Nomor saya sudah jelas, semuanya punya. Terus dari 2 kejadian itu, warga Madegondo ada 1 orang pelaku yang saat ini masih kita tahan. Jadi saya turut prihatin, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang itu sudah jadi keputusan pimpinan untuk segera dipidanakan. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait viralnya kasus salah satu pondok pesantren yang terjadi tanggal 16 September, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah ini juga saya pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin anaknya di pondok pesantren,
pada saat ada penjengukan, perhatikan betul anaknya, adakah perubahan badannya, apakah ada yang merasa kesakitan atau belum, atau tidak. Satu contoh, tahun 2023 kalau nggak salah, ada warga kita dari RT 4 yang putranya ada di pondok pesantren di Sukoharjo itu konsultasi kepada saya bahwa anaknya itu badannya biru-biru semua. Dan sudah disampaikan kepada pihak pondok, tapi masih belum ada perubahan. 2 minggu kemudian pada saat penjemputan semakin parah. Nah, dengan konsultasi ke saya langsung masuk ke pondok tersebut. Saya sampaikan bahwa kalau pondok pesantren tidak mampu menyelesaikan masalah ini, akan saya bawa ke ranah hukum, akan saya viralkan. Saya bilang seperti itu. Ini maksud saya apa? Maksud saya punya maksud baik. Jangan sampai kejadian yang viral baru saja ini terjadi pada anak-anak kita, ya. Mengingat anak saya juga di pondok, Pak, ya. Anak pertama saya juga di pondok, anak kedua saya juga di MES, tapi MES Akademi Bola di Polokarto. Nah, saya juga perhatikan betul anak saya. Alhamdulillah, setiap kali pertemuan, setiap kali penjengukan, saya terus sampaikan, apakah ada masalahnya, kawan-kawanmu bagaimana, apakah pelajarannya mengasihkan, apakah kawan-kawanmu baik semuanya, atau ada yang jahat segala macam, biarkan dia bercerita. Ya, kalau memang ada hal yang ganjil, harus cepat diantisipasi. Jangan sampai kejadian serupa terjadi pada anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik, itu. Ini bukan hanya pondok pesantren aja, yang boarding, yang sifatnya sekolah itu menginap di sana. Itu harus kita betul-betul perhatikan, karena saat ini bullying di dunia pendidikan masih menjadi tren dan perhatian utama pemerintah, utamanya dari kepolisian. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak membuka pertanyaan karena masih ada satu session lagi. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung by WA ke saya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurdati untuk sosialisasi